Pertama, saya rekaman itu sudah pernah saya dengar ya, sudah saya pernah dengar rekaman itu. Ya, cuman pada saat itu memang saya sama Bang Densu ini komunikasinya kan aktif ya. Saya semenjak pertemuan di Gedung Juang itu, ya, sejak saat itu saya hampir bisa dikatakan sangat aktif komunikasi sama Bang Densu. Nah, tetapi memang ada beberapa informasi-informasi memang Bang Densus selalu memberikan kepada saya informasi-informasi tentang termasuk laporan polisi dia dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya dia menyampaikan kepada saya itu akan berbuat apa dan dia memiliki apa. Tetapi memang rekaman itu saya belum dikasih tahu sama Bang Densus memang awalnya. Nah, setelah saya mendengar ada rekaman seperti itu, saya pikir pada saat itu adalah waktu itu saya berpikir begini, loh Bang Densus juga di publik membantu Nopi ya, walaupun ibaratnya banyak orang menyimpulkan sekarang bahwa ternyata Bang Densus itu baik di depan buruk di belakang gitu kan. Tapi saya melihatnya begini, selama saya kenal Bang Densus, saya selalu berkomunikasi aktif dan saya tidak menemukan kalimat-kalimat dari Bang Densus itu yang menyudutkan Nopi. Nah, saya nggak tahu juga kok bisa komunikasi Bang Densus sama Farhat kok bisa begitu, nggak tahu juga kan. Karena kadang saya ngambil positifnya aja. Bisa jadi karena dia sama Farhat bahasanya lawan bicaranya ya mungkin ya. Saya masih menganggap mungkin bisa dikatakan itu strategi lah. Saya bisa menganggap ya. Ya nanti kembalilah kepada ya hati dia yang tahu, dia dan Tuhan lah. Tapi yang jelas saya tidak kaget isi dari percakapan itu karena saya sudah pernah mendengar, dan juga memang Bang Densus sempat juga mengatakan bahwa saya juga punya informasi. Dia mengatakan seperti itu, cuman dia juga kan dalam percakapan itu kan nggak tahu dia bahwa direkam juga kan, bahkan dia ngomong jangan direkam ya, jangan direkam dia kan, dia mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas dia mengatakan kepada saya dia juga ada informasi yang belum dibuka pada saat itu. Ya mungkin saya pikir ya rekaman ini kali gitu. Gitu. Berarti untuk Bang Densu melakukan strategi itu sebenarnya sudah diketahui oleh Novi dari awal. Kalau Bang Densu komunikasi sama saya, dia sudah, kalau kan rekaman itu dia nggak ada kan. Kalau menurut dia kan memang dia nggak tahu bahwa itu direkam, karena kan dia mengatakan jangan direkam ya. Dia juga kalau telepon sama saya juga kadang-kadang mengatakan direkam nih Bang, enggak lah saya bilang gitu. Karena saya pikir begini ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sepanjang apa yang kita bicarakan ini memang baik dan tidak tidak memiliki niat untuk menjatuhkan orang gitu kan. Menurut saya juga tidak perlu khawatir gitu kan. Nah, pada saat itu memang Bang Densus tidak mengatakan bahwa saya ngerekam dan sebagainya, enggak. Nah, saya juga nggak tahu ini yang ngerekam siapa, bisa bocor ke publik begini, saya juga nggak tahu. Tapi sekali lagi, selama saya berkomunikasi dengan Bang Densus, tidak ada kalimat-kalimat dia atau keinginan dia, strategi dia dalam melakukan upaya hukum itu, saya tidak melihat bahwa Bang Densus mau menjatuhkan Nopi. Tapi sejauh ini Bang, dari Bang Densu sendiri gimana sih? Sering ngasih informasi terkait Farhat atau gimana sih Bang? Maksudnya kan dia kan alasannya itu bagian dari strategi. Berarti kan dia selalu ngasih informasi dong ke Novi. Ya. Kalau saya, apakah dia menyampaikan informasi ke Nopi, saya tidak tahu jelas ya. Tapi dia katakan bahwa Nopi juga sudah tahu kok Bang. Nah, selalu bilang begitu. Nopi juga sudah tahu kok Bang. Nah, waktu saya ketemu sama Bang Densus itu ngobrol cukup lama ya di Gedung Juang itu, kita berdua ngobrol. Itu termasuk Bang Densus juga mengatakan, Bang tahu nggak, saya sudah ngelaporin Farhat Bang, tapi ini silent aja. Nah itu artinya saya dikasih tahu tuh pada saat itu, walaupun akhirnya media tahu ya. Tapi di situ saya percaya sama Bang Densus ketika apa yang dia sampaikan itu ternyata benar. Cuman saya silent aja Bang, saya buat laporan. Ini saya kasih tahu Abang aja nih. Nah, walaupun kemudian hari ternyata ketika dia dipanggil diminta BAP, media pada tahu kan. Nah, artinya apa yang strategi yang dilakukan oleh Densus ini benar apa adanya.
Nah, mulai sejak saat itu saya komunikasikan sampai terakhir ketika saya mengundurkan diri jadi pengacara Nopi, itu Bang Densu telepon saya malamnya. Karena kan dia mengatakan bahwa saya lagi di Makassar nih Bang, tidak ada yang mewakili saya. Nah, pada saat itu saya bilang, Bang, saya sudah mengundurkan diri, saya bilang. Terus bagaimana? Akhirnya dia ngomong, siapa yang bisa mewakili saya Bang di sana? Karena saya khawatir nih. Nah, pada saat itu dia mengatakan, saya khawatir Bang, kalau seandainya tidak ada yang mendampingi Nopi, saya khawatir nih dia tidak akan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Nah, itu dia bilang. Nah, dan pada hari hanya, nah ya dia menghubungi Gary kan. Nah, itu yang marah-marah itu kan. Nah, di situ saya melihat artinya strategi yang dilakukan oleh Bang Densu ini menurut saya juga membela Nopi gitu. Jadi saya tidak bisa, walaupun ya dari percakapan itu kalau saya melihat ya bukan hanya Bang Densu aja, termasuk Farhat juga mengatakan hal-hal yang nggak baik kan. Nah, terlepas ya apakah benar itu saya kembalikan kepada Bang Densu lah, hati dan Tuhan lah yang tahu. Tetapi selama ini sekali lagi saya katakan bahwa ya, saya ngobrol sama Densu, apa yang dia sampaikan itu termasuk strategi untuk memenangkan perkara, memberikan informasi juga. Termasuk ketika Nopi mediasi dengan Agus ya, yang pada saat itu Densu menelpon Gary, itu membuktikan bahwa Densu memihak kepada Nopi ya. Saya tetap ya memberikan poin bahwa Densu walaupun di belakang ya, orang anggaplah Bang Densu ini di belakang bermuka dua, orang bilang. Menurut saya silakan aja orang memandang seperti itu. Yang jelas faktanya di publik Densu mendukung Nopi. Itu clear menurut saya. Iya. Dan strategi ini juga memang ini ya Bang ya, maksudnya sebagai membantu juga lah ya istilahnya untuk cara Nopi menghadapi pihak sana ya Bang ya. Iya, itu kan sampai Bang Densu sempat bikin satu salah kan karena ada poin perjanjian itu kan yang membuat Nopi lemah kan. Itu kan sampai diupload sama dia itu kan bahwa inilah itu yang menurut saya, penilaian saya, bentuk dari pembelaan Denny Sumargo terhadap Nopi. Ya bayangkan, ya pada saat urgent begitu Denny Sumargo berada di luar, dia berusaha telepon saya loh. Nah, ini saya nggak bohong nih, demi Tuhan dia telepon saya. Untuk ketika saya hadir di sana, maksud dia mewakili saya, mungkin melalui telepon ya. Nah cuma saya bilang saya udah mundurkan diri Bang, saya bilang baru tadi mundurkan dirinya. Karena pertemuan ini saya bilang, waduh, akhirnya dia cari-cari nih. Nah kebetulan kita sepakat nih sama itu, saya masih sama Kak Sil ya. Kita sepakat semua tim dari Kak Sil tidak hadir. Habislah itu kan orang kan. Nah tinggal siapa? Tinggal Gary seorang yang bisa dihubungin sama dia. Nah di situ saya melihat ketika Bang Densu telepon Gary dan menyampaikan bahwa dia juga punya peran penting untuk bisa menentukan perdamaian tersebut. Nah, akhirnya kan dia bertengkar bersama si Farhat kan, sampai Farhat memaksa matikan telepon hubungan sama Densu kan, sama Gary. Nah masa kita tidak bisa menilai apa yang dilakukan oleh Bang Densu itu membela Nopi, walaupun mereka ada percakapan sama Farhat kan. Jadi itu kan percakapan, kalau saya bisa simpulkan percakapan Farhat dengan Densu itu kan setelah pertemuan di Gedung Juang kan, setelah pertemuan di Gedung Juang itu, karena dia mengatakan ya mereka menceritakan hal terkait peristiwa mediasi kan, artinya setelah di Gedung Juang. Nah artinya walaupun di Gedung Juang itu setelah dia sudah mendatangi Farhat kan, terus juga secara terbuka Farhat berani membela Nopi. Kalau menurut saya ya artinya saya bisa mengamini juga ya, bisa mengamini artinya apa yang disampaikan oleh Bang Densu itu ya termasuk strategi ya. Kenapa? Karena faktanya secara nyata di hadapan publik Densu membela Nopi. Gitu. Jadi menurut saya masih oke lah ya. Saya orang yang objektif. Kalau Bang Densu itu punya niat yang nggak baik, ya saya juga nggak takut sama dia. Saya juga akan lawan dia gitu. Tapi saya lihat selama ini apa yang dia lakukan juga baik menurut saya. Saya orangnya nggak takut sama siapapun. Tapi saya lihat objektif. Kalau Bang Densu mengeluarkan kalimat, melakukan hal-hal yang membantu Nopi, saya harus katakan iya dia bantu Nopi.
walaupun di belakang ada pembicaraan seperti itu, tapi faktanya di hadapan media dia bantu. Udah itu aja. Oke, terus kan bukan hanya